Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengarkan renungan hari ini 26 Maret 2022. Saudaraku, kalau hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena kasih-Nya Ia masih memberikan kita kesempatan untuk dapat memuliakan, menyenangkan, bahkan menyembah Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita memulai untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan bagian kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas kami, mengalir atas kami, menjamah hati kami, sehingga dimanapun kami berada, saat kami mendengar firman Tuhan, kami dijamah, kami disentuh, dan kami mengalami perubahan hidup. Ini kami ya Bapa, Engkau mengajari kami, Roh Kudus memberikan kami pengertian baru, sehingga kami menanggalkan setiap kirbat kami yang lama, dan kami menggunakan kirbat yang baru. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan ditaburkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 12 ayat 1 sampai dengan 16. Nah saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita membuka Yeremia 12. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang Engkau selalu di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Kita lompat ke ayat yang ke-7. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengeremuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Kita lanjut ke ayat 14. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku
sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudaraku, apakah saudara pernah merasa iri melihat kemakmuran yang dinikmati oleh pejabat yang korupsi? Mereka hidup nyaman, sedangkan saudara yang jujur hidup serba kekurangan. Apakah saudara sendiri merasakan seperti yang Yeremia rasakan? Mengapa orang fasik hidup sentosa? Dan pertanyaan ini kerap sekali mengganggu orang-orang percaya. Sang nabi tidak meragukan keadilan Allah yang pasti akan menghukum orang-orang fasik. Namun, Yeremia ingin mereka segera tarik keluar dan disembelih seperti domba, supaya negeri itu menjadi damai. Tuhan menjawab dengan menegur ketidaksabaran Yeremia melalui dua pertanyaan. Allah memperingatkan bahwa ujian iman yang lebih besar menanti Yeremia. Bukan hanya orang-orang fasik itu masih akan menikmati kenyamanan, mereka juga diizinkan Allah untuk mengkhianati Yeremia. Namun, Tuhan menjamin penghakimannya tidak akan Dia tunda. Pembalasan atas kejahatan orang-orang Yehuda akan dilaksanakannya pada waktunya. Bangsa asing akan dikirimnya untuk menginjak-injak dan meluluhlantakkan negeri itu sampai tandus. Murka Tuhan menyala-nyala atas Israel, sebab mereka menentang Dia. Pada waktunya, Tuhan juga akan menghukum bangsa-bangsa asing yang menghancurkan Yerusalem. Mereka pun telah berdosa kepadanya, sedangkan bangsa Israel nantinya akan dipulihkan dan dikembalikan ke negeri mereka. Belas kasih Allah kepada bangsa Israel merupakan gambaran atas belas kasih-Nya yang dialami oleh siapa saja pada zaman ini. Jika kita mendengarkan Allah, maka keadaan kita akan dipulihkan. Dengan demikian, kita dipersatukan dalam komunitas rohani yang sejati, yaitu gereja. Besarnya hukuman bagi penyembah berhala menjadi peringatan keras untuk tidak memperhamba diri terhadap sesuatu yang bukan Allah. Jika ada sesuatu yang menempati nomor satu di dalam hidup kita selain Allah, itu pun merupakan perlawanan terhadap Allah. Untuk itu, tidak ada jalan lain selain bertobat dan kembali kepada Allah. Hanya itulah yang akan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Pada masa kini, kita tidak perlu merasa iri melihat kemakmuran orang-orang fasik. Oleh karena pada waktunya, Tuhan akan memberikan keadilan. Saat ini, bagian terbaik yang dapat kita lakukan adalah percaya penuh kepada Dia yang sanggup menyelamatkan kita sesuai dengan janji-Nya. Saudaraku, percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita boleh renungkan hari ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah tertidur. Ia selalu menyendengkan telinganya kepada kita, dan Ia selalu berada bersama dengan kita. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami umat-umat-Mu, kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membawa kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, ajar kami, Roh Kudus ajar kami, sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut untuk firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar renungan ini, urapi, penuhi. Ajar semuanya Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman.
karena Engkau adalah bagian kami seutuhnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan dalam finansial, yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang mengalami keretakan dalam keluarga, hubungan yang tidak harmonis. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan sungguh amat baik. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.